Seumpama biji Shalom, saudara sesaat. Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita tetap membahas tentang 3 hal kekuatan yang harus saudara dan saya miliki supaya kita ada di level yang Tuhan inginkan. Kita akan baca ayatnya lebih dahulu, saudaraku. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan kemarin kita bicara tentang kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran adalah di mana kita tidak mengeluh. Kesabaran adalah di mana kita ini menanti waktu Tuhan, tidak mencari jalan keluar di luar Tuhan. Kesabaran adalah di mana kita bisa mengucap syukur dalam situasi yang ada. Dan pagi ini kita akan melihat kenapa sih kita ini harus sabar. Kenapa kita tidak boleh mencari jalan keluar pada kita terjepit. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita ini perlu yang disebut dengan sabar karena saudaraku yang kasih Tuhan, kesabaran itu karena masalah yang terjadi dalam hidup kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa kita harus sabar? Karena kita tahu bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ini tidak melebihi kekuatan kita. Pasti kita akan menanggungnya karena kita diberi jalan keluar. Karena kita ini ada kunci jawaban supaya kita ini bisa menanggungnya. Artinya kita harus sabar, kenapa? Segala situasi dalam hidup kita ini pasti saudara dan saya bisa menanggungnya. Karena pencobaan-pencobaan itu dikatakan cobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan saudara dan saya. Jadi saudara kasih Tuhan pada hari ini, kalau sudah menghadapi masalah dalam hidup ini, tetaplah sabar karena saudara mampu. Walaupun saudara kasih Tuhan mungkin sudah berpikir orang lain, saudara ini beda masalahnya. Tapi setiap orang itu tidak melebihi kemampuan saudara dan saudara pasti bisa menyelesaikannya. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang harus saudara ketahui dalam hidup ini. Dan kenapa kita ini mesti harus sabar, saudaraku? Dikatakan 2 Petrus 2 ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan tahu bagaimana caranya untuk menyelamatkan saudara. Artinya bahwa setiap masalah dalam hidup kita tidak luput dari mata Tuhan, tidak luput dari seizin Tuhan, dan pasti Tuhan mampu menyelamatkan. Kita tidak usah bersandar dari kekuatan kita tidak perlu bersandar dari kemampuan kita, karena Tuhanlah yang bisa menyelamatkan saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kita tetap sabar dalam kesesakan, karena itu akan membuat saudara ini mengalami kehidupan di level yang Tuhan inginkan. Saudara tetap menyala-nyala dalam roh saudara, tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saudara tetap mengasihi Tuhan. Biarlah hidup saudara pada hari ini tetap sabar, saudaraku, karena kesabaran itu akan membawa saudara level yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kami tahu apa arti sabar, supaya hidup kami sabar, dan kami tahu hidup kami yang sabar sampai pada level yang Tuhan kehendaki. Roh yang tetap menyala, rajin tidak kendor dalam pelayanan, dan kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.